Misalnya ini, nggak mungkin sih terjadi, tapi misalnya suatu hari saya itu buat email dan dikirim ke semua warga negara Amerika. Tolong saya khawatir saya nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Kira-kira percaya nggak? Atau kalau itu benar saya punya, ini anak kurang ajar nggak? Loh, ayo jawab cepat. Kenapa kurang ajarnya? Menghina bapaknya. Seperti itu kalau saudara khawatir dan takut akan hidup, engkau menghina bapak. Maka itu saudara, dengan uang saya nggak pernah khawatir sama sekali untuk hidup ini, karena saya tahu saya dibungkus dan saling membungkus. Karena kalau papa, Yesus dalam papa, lalu kita di dalam dia, itu mesti dibungkus dengan dua bungkusan kita ini, dua lapis, betul nggak? Terus Yesus di dalam kita lagi, luar dalam. Nah, misalnya ini ilustrasi anak-anak. Ada harimau dablek, saudara, ingin makan kita, misalnya gitu. Wah, dia dapat kita, pasti dimuntahkan lagi. Kenapa ya? Kenapa dimuntahkan kita lagi? Karena apa? Ya karena bungkusan itu racun buat dia. Kok nggak amin lagi? Ini saudara diam bisa sini. Betul nggak? Luar biasa hidup seperti itu. Ini kekristenan, saudara. Dalam khotbah tadi pagi di gereja itu saya dapat berkat betul. Dia menekankan bahwa Kristen kita itu bukan di dalam gereja, tapi di luar. Di tempat kamu hidup sehari-hari itu, di mana itu Kristen. Dan itu betul. Maka itu nanti mulai pulang dari kebaktian ini, saudara kemana saja, apa yang kita harus buat supaya dunia itu melihat Yesus. Bukan cuma itu, bagian terakhir ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Sampai ayat ini, orang Kristen tidak boleh merasa lonely. Awas itu kalau sampai rasa kesepian. Aduh, umur sudah menjelang kepala 4, pacar aja belum punya, dunia sepi. Awas kamu begitu. Amin. Loh, kenapa? Karena ada dua pribadi yang mengasihi kita. Betul, siapa dan siapa tadi? Yesus dan Bapa mengasihi. Maka itu aneh kalau ada orang yang punya gangguan kejiwaan, sepi terus hidupnya, di tengah keramaian dia bilang sepi. Oh, tuli, dah gitu aja. Nah, betul enggak? Oh, tengah ramai kok sepi, kamu itu gimana? Saudara, dua pribadi ini luar biasa. Dan lanjut kalimat berikut ini dahsyat. Dan ini satu-satunya tulisan, satu-satunya ayat di Alkitab yang berkata gini. Dan kami, tidak ada ayat lain di Alkitab yang pakai kata ini. Tolong baca bahasa Inggrisnya. Sampai kata kami ini yang menarik sekali. Ayat 23. Tolong bacakan. Ayat 23. Ayo. Ya, and we will come to him. Cukup. We. Hebat sekali. Inilah tiga pribadi itu, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Akan datang kepada kamu. Dan gak cuma datang, saudara. Dan diam bersama kamu. Betapa jahatnya kalau kita ngaku Kristen, tapi cara hidup kita enggak mewakili tiga pribadi yang hebat ini. Betul tidak? Khawatir, takut, hidupnya enggak karu-karuan, ngacau semuanya. Betapa celakanya. Maka itu Paulus berkata, kita ini surat yang terbuka. Betul, masih ingat kata itu? Artinya semua orang bisa melihat kita dan tahu siapa kita. Karena mulai hari ini Kristen kita berubah. Amin. Jadi Kristen yang benar. Saya ulangi lagi sedikit. Apa saja yang kita pikirkan, kita rasakan, kita mau spend, kita mau belanja, mau apa, selalu tanyakan, apa untung tidak? Untuk siapa ini? Selalu tanya begitu. Yang untung siapa ini? Kalau kita tahu aku rugi, nggak apa-apa, asal Tuhanku untung, kerjakan itu. Kita dapat satu, orang yang diberkati, nggak apa-apa, kerjakan itu. Itu cara yang Tuhan ingin kita hidup. Kalau itu kita kerjakan, orang akan banyak percaya dan tahu siapa Yesus Tuhan kita. Saudara, itulah kerinduan Bapa kita yang paling dalam hidup ini, supaya kita dari hari ke hari menjadi Kristen yang benar. Amin.
menyatakan Yesus, menyatakan Papa, menyatakan Roh Kudus dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua.